Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya semuanya. Hari ini ketemu lagi sama Teacher Eva. Kita hari ini akan belajar materi PAI. Anak-anak kelas 6, jangan lupa ya disiapkan dulu alat-alat tulisnya. Ayah, bunda juga bisa menemani Ananda dalam belajar. Sudah siap anak-anak? Are you ready? Al-Firdaus siap. Oke, mari anak-anak, kita mulai belajar kita hari ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang kemarin. Materi yang kemarin masih ingat anak-anak apa arti beriman kepada hari akhir? Iya, benar sekali. Beriman kepada hari akhir yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, hari kiamat itu nanti akan terjadi di mana saat malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya. Hari akhir memiliki nama-nama lain. Nama-nama lain dari hari akhir antara lain sebagai berikut. Ada Yaumul Qiyamah yang tentunya sudah sering kalian dengar. Yaumul Qiyamah biasanya disebut juga dengan hari kiamat. Kemudian yang berikutnya ada Yaumuddin yang berarti hari pembalasan, di mana nanti pada hari itu semuanya akan mendapat balasan dari semua perbuatan yang telah dia lakukan saat di dunia. Yang berikutnya ada Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Di hari tersebut semuanya akan diperhitungkan, baik amal baik maupun amal buruk. Yang berikutnya ada Yaumul Haq, yaitu hari yang sudah pasti akan terjadi, dan kapan terjadinya hanya Allah lah yang maha tahu. Yang berikutnya ada Yaumut Tanad, yang berarti hari panggil memanggil. Kenapa dinamakan hari panggil memanggil? Karena di hari tersebut manusia satu sama lain saling menuntut. Kemudian yang berikutnya ada Yaumul Jami. Di hari tersebut semua makhluknya Allah akan dikumpulkan menjadi satu, baik dari makhluk gaib maupun makhluk nyata termasuk kita. Kemudian yang berikutnya ada Yaumul Fasl, yang berarti hari putusan, di mana di hari tersebut semua akan mendapat keputusan masuk surga ataupun masuk neraka. Yang berikutnya ada Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa dinamakan hari penyesalan? Karena di hari itu semua manusia, semua makhluknya Allah itu mendapat keputusan tadi. Kalau hasilnya baik, keputusannya baik, dia akan mendapat surga. Sedangkan yang hasilnya buruk akan mendapat neraka, makanya dinamakan penyesalan. Yang berikutnya ada Yaumul Jaza, yaitu hari balasan untuk amal baik. Jadi di hari tersebut nanti yang diperhitungkan atau yang dihitung itu nanti amal-amal baiknya. Kemudian ada Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Semua amalnya, amal kita semua akan ditimbang dengan menggunakan alat yang namanya mizan. Di sini nanti amal baik, amal buruk, amal ibadah, amal sedekah, semuanya nanti akan ditimbang. Kemudian ada Yaumul Mahsyar.
Kenapa dinamakan Yaumul Mahsyar? Karena sesuai dengan tempat berkumpulnya para manusia, yaitu di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di tempat ini anak-anak tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada tempat yang untuk berteduh. Jadi di sana sangat panas sekali. Kemudian yang berikutnya ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari berbangkit. Kenapa dinamakan hari berbangkit? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Karena di hari tersebut semua makhluknya Allah akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Yang berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda dari kiamat kecil atau kiamat sughra. Tanda-tanda tersebut antara lain ilmu agama sudah tidak dipandang penting lagi. Artinya apa? Banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama, bahkan sangat menyepelekannya. Yang berikutnya, banyak ulama muslim yang wafat. Kemaksiatan dan kejahatan juga semakin merajalela. Kemudian berikutnya, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Yang berikutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun rasul. Nah, ini sudah terjadi ya anak-anak. Kalian pasti sudah pernah dengar ya, ada yang mengaku menjadi nabi dan sebagainya tuh. Kemudian ini juga berikutnya banyak terjadi. Di mana-mana kita dengar ada bencana alam. Yang selanjutnya, tanda-tanda dari kiamat besar atau kubro. Tanda-tandanya antara lain nanti yang bisa kita saksikan yaitu pertama, matahari terbit dari barat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa nanti matahari itu punya saudara kembar. Jadi mataharinya ada dua ya anak-anak nanti. Terus kemudian yang berikutnya munculnya binatang melata yang dapat berbicara layaknya manusia yang bernama Dabat. Ya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan namanya Dabat. Nanti di sana Dabat itu sama Allah diberi tugas untuk memberi tanda kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nanti Dabat sama Allah akan diberi sebuah cincin, yaitu cincin yang dulu merupakan cincin mukjizat dari Nabi Sulaiman. Dan yang kedua berupa tongkat, yaitu dulu tongkat ini merupakan mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Yang berikutnya yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dulu sudah pernah muncul saat kepemimpinan dari Raja Dzulqarnain. Dulu jumlahnya masih sedikit, namun saat dia menuju ke tempat pemukiman penduduk, mereka menyerang penduduk. Akhirnya Raja Dzulqarnain diperintahkan Allah untuk memenjarakan dari Ya'juj Ma'juj ini di suatu tempat di antara dua bukit, kemudian menutup dengan timah dan baja. Yang berikutnya munculnya Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi keluar karena ada tugas untuk memerangi Dajjal. Ya. Dajjal itu nanti akan keluar, dia nanti akan menyebar kebohongan. Kemudian nanti dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang imannya kurang kuat, pasti nanti dia akan tersihir dengan sihirnya Dajjal. Kemudian yang berikutnya juga ada turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Apa tugas dari Nabi Isa? Yaitu nanti memerangi Dajjal juga. Karena Imam Mahdi nanti tidak sanggup, akhirnya kemudian Allah menugaskan Nabi Isa alaihissalam.
Setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal, nanti Nabi Isa akan membimbing umat manusia untuk kembali beriman kepada Allah. Nanti Nabi Isa akan mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang berikutnya, Al-Quran hilang tulisannya. Maksudnya bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Ya, maksudnya Al-Quran itu mulai hilang dari hati manusia. Saat situasi itu, nanti Al-Quran tetap ada anak-anak, tapi banyak orang yang tidak bisa membacanya. Malah melihat tulisan Al-Quran itu terasa aneh. Nah, selanjutnya kita belajar hikmah mempercayai hari akhir. Nah, kita dalam belajar hari akhir ini pasti ada hikmah-hikmah buat kita semua. Apa saja itu? Yaitu antara lain akan menambah keimanan kita, juga menjadikan kita lebih semangat dalam berbuat kebaikan, dan agar kita selalu menjadi orang yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan apapun. Yang berikutnya, tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Kemudian juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Ada yang masih ingat? Yaitu selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir, meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi semua musibah, semua ujian dari Allah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi kita hari ini? Tadi kita belajar apa aja? Iya, benar sekali. Tadi kita belajar tentang nama-nama lain dari hari kiamat, kemudian tanda-tanda dari kiamat sugro maupun kubro, dan hikmah mempercayai hari kiamat. Anak-anak, untuk tugas hari ini sebagai berikut. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kemudian tugasnya diupload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Pesan teacher, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, selalu membantu orang tua, patuh dan hormat kepada kedua orang tua, dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu jika keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 1 meter, dan jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Sekian dari teacher. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.